45. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Margaret sangat cepat terprovokasi. Kini tubuhnya terbakar emosi kepada Alexa. Itu benar Ma, kalau Alexa tidak diberi pelajaran, dia akan terus bertindak semena-mena dan sesuka hatinya. Sekarang kita harus menghadapi kenyataan kalau kita tidak akan sanggup membayar kredit yang akan jatuh tempo beberapa hari lagi. Ini semua karena Alexa, ucap Chandra. Baiklah. Nanti aku akan bertemu dengan temanku untuk bekerja sama dengannya. Kita nggak boleh mengotori tangan kita sendiri. Semuanya harus berjalan dengan bersih agar kita tidak mendapat sesuatu yang buruk di kemudian hari, ujar Margaret. Ethan mengerutkan keningnya. Dia tahu kalau Nanya itu memiliki banyak teman tetapi dia tidak bisa menebak siapa yang akan dimintai tolong oleh sang nenek. Nenek mau bertemu dengan siapa? Tanya Ethan. Ada teman nenek namanya Esther. Nenek akan berbicara dengannya, jawab Margaret. Ethan tersenyum dengan lebar ketika mendengar nama Esther. Dia tahu kalau orang itu adalah salah satu mafia terbesar di timur Jakarta. Membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Esther membuat Ethan bahagia. Malam hari. Sesuai janji yang sudah dibuat, Bastian menuju ke cafe Relife untuk bertemu dengan Cynthia. Cafe ini adalah salah satu kafe termewah di selatan, timur Jakarta. Ketika masuk ke dalam kafe, semua mata pengunjung kafe tertuju kepada Bastian. Tatapan mereka semua adalah tatapan merendahkan. Tidak sedikit orang yang mencibir kedatangannya. Semua itu tidak terlepas dari pakaian yang dikenakan oleh Bastian. Kaos putih dan juga celana jeans yang juga sudah kusam. Sangat berbeda dengan para tamu yang lainnya yang mengenakan pakaian mahal. Tapi Bastian sama sekali tidak memedulikan mereka dan terus masuk ke dalam kafe untuk menemui adik iparnya. Di ujung kafe, dia melihat Cynthia yang mengenakan jaket denim dengan dalaman crop top berwarna putih sedang duduk dan menikmati minumannya. Cynthia, sudah kamu datangnya? Sapa Bastian. Enggak kok, aku baru datang sekitar 5 menit yang lalu, kata Cynthia. Sontak saja sebagian pengunjung kafe yang melihat Bastian bertemu dengan Cynthia, merasa sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria miskin berteman dekat dengan wanita yang sungguh cantik? Pandangan para pria yang sedari tadi sudah mengincar Cynthia dan mencari-cari kesempatan agar bisa duduk bersama dengan wanita cantik itu, merasa paling tidak sudi dengan kehadiran Bastian. Kurang ajar. Siapa pria miskin itu? Berani-beraninya dia mendekati seorang wanita cantik. Dia benar-benar tidak punya malu. Mana mungkin dia pantas untuk makan bersama bidadari? Itulah beberapa cibiran dan ungkapan kekecewaan karena mereka dikalahkan oleh seorang pria miskin. Sebaiknya lain kali kamu memakai pakaian yang sedikit lebih pantas. Kamu menjadi pusat perhatian, tahu? Omel Cynthia. Sejak kapan kamu peduli dengan sebuah style? Tanya Bastian yang seketika membungkam mulut Cynthia. Memang selama ini Cynthia tidak pernah memedulikan yang namanya penampilan. Dia pun kerap memakai pakaian seadanya yang dia rasa nyaman di tubuh tanpa mempedulikan apakah pakaian itu modis atau tidak. Namun entah kenapa sekarang dia berubah menjadi pengamat fashion. Kemungkinan karena dia sudah sangat yakin kalau Bastian adalah seorang pria yang memiliki cukup uang, setidaknya untuk membeli pakaian berkelas. Sudah lupakan. Kamu pesan dulu makanan dan minuman yang kamu mau, aku akan mentraktirmu. Seru Cynthia. Wah, gadis kecil sekarang sudah memiliki banyak uang rupanya. Baiklah aku akan memesan makanan dan minuman, kata Edward, tersenyum. Kemudian dia pun memesan makanan dan minuman yang ingin dia santap. Bagaimana kabarmu? Tanya Cynthia. Baik, kamu sendiri. Sepertinya banyak perkembangan yang ada pada dirimu yang aku lewatkan, kata Bastian. Kabarku baik. Mungkin karena nggak ada kamu di rumah, jadi aku bisa sedikit waras, jawab Cynthia, berguyon. Bastian tertawa mendengarnya. Oh iya, kamu tahu GMI Bank? Tanya Cynthia. Dek. Perasaan Bastian tiba-tiba berubah tidak enak setelah mendengar pertanyaan dari adik iparnya itu. Masih terdengar dengan jelas perkataan yang diucapkan sekolah adik iparnya itu saat pesta ulang tahun Emmy. Iya, tentu. Bank besar itu, kan? Yang katanya harus punya banyak uang untuk menjadi nasabah mereka, kata Bastian dengan perkataannya yang sedikit tidak tenang. Cynthia memperhatikan perubahan sikap yang terjadi pada Bastian.
Namun dia tidak mau langsung membahasnya. Tadi siang aku bersama dengan Kak Alexa, pergi ke sana untuk mengajukan pinjaman, terang Cynthia. Oh ya, mengajukan pinjaman untuk apa? Tanya Bastian yang sudah bisa mulai tenang untuk menutupi kepura-puraannya. Kemudian Cynthia menjelaskan kepada Bastian apa yang terjadi. Dari awal hingga akhir. Ini sangat mengejutkan bagiku karena mereka memberikan kemudahan yang aku pikir sangat tidak masuk akal. Ya, kalau aku pikir kamu nggak akan terkejut dengan berita ini, kata Cynthia yang sudah mulai menusuk Bastian dengan perkataannya. Bastian mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, ya, aku terkejut banget lah. Ini semua sangat aneh. Alexa juga baru saja dipecat dari perusahaan Winata Sentosa, jadi untuk apa dia meminjam uang sebanyak itu? Cynthia menatap tajam kedua mata kakak iparnya itu. Tatapannya begitu mengganggu Bastian. Kamu yakin? Aku tahu kamu terlibat dalam kejadian ini, kata Cynthia. Setelahnya, Cynthia menuang wine ke dalam gelas dan meminumnya. Maksudmu aku terlibat gimana? Tanya Bastian. Dia menjadi was-was kalau sampai Cynthia tahu siapa dia sebenarnya, situasi akan menjadi kacau. Apa maksudku? Sudahlah jujur saja, aku tahu kalau kamu itu bukan orang sembarangan. Kamu itu pemilik Red Light Club, bukan? Dengan begitu, kamu juga punya hubungan dengan GMI Bank. Benar. Tanya Cynthia dengan mata yang terangkat ke atas. Boom. Edward terperanjat dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Cynthia. Dari mana dia mengetahuinya? Hahaha, kamu ini tahu dari mana? Jangan suka percaya dengan omongan orang. Kalau aku pemilik kedua perusahaan itu, aku nggak akan hidup seperti ini. Sudahlah, kamu itu jangan terlalu polos. Mau saja dikerjai oleh teman-temanmu. Ucap Bastian sambil tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu nggak usah mengelak lagi. Semua sudah jelas. Seru Cynthia. Bastian mengernyitkan keningnya. Di titik ini, seorang pelayan datang mengantarkan makanan dan minuman yang dipesan oleh Bastian. Waktunya sangat tepat sekali. Setelah selesai menaruh makanan dan minuman di atas meja, pelayan itu kembali ke tempatnya. Kemudian Bastian menatap kedua mata Cynthia seraya berkata, aku anggap perkataanmu itu sebagai doa. Jika menjadi kenyataan, hidupku akan berubah 180 derajat dan aku nggak akan lagi memakai pakaian lusuh seperti ini. Sehingga aku nggak lagi dihina oleh orang. Setelah itu Bastian menuangkan kembali wine ke dalam gelas milik Cynthia. Dan dia kemudian menyantap makanannya. Cynthia menjadi ragu akan penilaiannya terhadap Bastian. Apa yang dikatakan oleh Bastian ada benarnya. Tapi, dia juga bingung karena temannya enggak mungkin berbohong. Apa mungkin dia salah orang? Cynthia menggelengkan kepalanya. Lalu dia meminum wine yang dituangkan oleh Bastian sampai habis. Dia pun kemudian menambah lagi sampai 3 kali. Hal ini membuat Cynthia melewati batas kadar alkohol di dalam tubuhnya hingga membuat dia mabuk. Bastian pun berinisiatif untuk membawa adik iparnya itu ke sebuah hotel Aurora yang merupakan hotel bintang 8 yang tidak jauh dari Cafe Relive dengan menggunakan mobil Cynthia. Kebetulan hotel itu tergabung di dalam Big Don Corp. Sehingga secara otomatis hotel itu adalah milik Bastian. Walau hotel itu adalah miliknya tetapi Bastian tidak mau menjadi ribet dengan harus membuktikan diri kalau dia adalah pemimpin Bokdom Corp. Jadi dia pun membayar tagihan kamar hotel. Serius pak, kamar ini seharga 50 juta semalamnya, ucap sang resepsionis pria dengan suara yang meremehkan karena pria itu mengira kalau Bastian tidak akan bisa membayar. Bastian tidak banyak bicara. Dia langsung memberikan kartu kredit miliknya kepada sang resepsionis. Hal itu membuat sang resepsionis tercengang. Menyadari kalau orang di hadapannya bukanlah orang sembarangan karena bisa memiliki kartu kredit GMI Bank, sikap pria berambut klimis itu langsung berubah 180 derajat kepada Bastian. Mohon sebentar, Pak, saya akan proses, ucapnya. Hanya sekitar 3 menit saja, semuanya sudah beres. Mari Pak, saya antar, ucap sang resepsionis yang langsung mengantarnya. Bastian pun langsung memapah Cynthia sampai ke dalam kamar hotel. Dan dia langsung menidurkan adik iparnya itu di atas kasur. Setelah sang resepsionis pergi, Bastian merapikan pakaian Alexa.
Namun, ketika dia membuka jaket denim sang adik ipar, dia melihat tubuh adiknya yang begitu menggoda. Ketiak yang bersih dan dada yang menantang dengan belahan yang tampak mengkilap, membuat tongkat ajaib Bastian memberontak di bawah sana. Celananya pun tiba-tiba langsung terasa sempit. Tidak bisa dipungkiri, tubuh Cynthia sangatlah menggoda. 46. Aroma tubuh. Bastian menelan salivanya sambil menatap tubuh Cynthia yang begitu menggoda. Tubuhnya masih sangat kenyal, kulitnya putih, tidak ada sedikit pun warna gelap yang terlihat sejauh mata memandang. Insting prianya mendobrak batas diri Bastian. Pria itu pun kemudian menyentuh wajah Cynthia dan mengelusnya. "Kamu tumbuh menjadi gadis yang cantik," puji Bastian. Dengan perlahan tangannya diturunkan dan dia sentuhkan ke bibir Cynthia. Beberapa saat kemudian, Bastian menurunkan tangannya itu semakin bawah dan kini menyentuh lehernya. Bastian mendekatkan wajahnya ke leher Cynthia untuk menghirup aroma tubuh Cynthia. Ini adalah sebuah kesalahan fatal yang mungkin akan disesali oleh Bastian. Aroma tubuh itu mengingatkan dia akan masa lalu. Tapi, entah di mana dia pernah menghirup aroma tubuh seperti yang dikeluarkan oleh Cynthia. Namun dia merasa pernah menghirupnya. Aroma tubuh itu membuatnya menjadi gila. Tidak puas di sana, Bastian pun langsung menurunkan kepalanya lagi hingga hidungnya menempel di kulit leher Cynthia. Huamfah. Bastian menghirup dalam-dalam aroma tubuh Cynthia. Dan dia mulai gila. Kini dia menghirup semua tubuh bagian atas Cynthia. Bastian begitu menyukai aroma tubuh itu. "Hentikan," ucap Cynthia. Bastian terkejut. Dia langsung menjauhkan tubuhnya dari Cynthia dan menatap wajah wanita itu untuk memastikan apakah Cynthia benar-benar bangun atau hanya sekedar mengigau. Ternyata mata Cynthia masih terpejam. Dan wajahnya pun tampak polos, menandakan kalau wanita itu sedang tidur pulas. Setelah itu, Bastian pun turun dari kasur. Dia tidak lagi melanjutkan apa yang dilakukan sebelumnya. Dia sadar kalau itu adalah perbuatan yang salah. Bastian pun langsung pergi meninggalkan hotel dan kembali ke panti asuhan. Sesampainya di panti asuhan, Bastian langsung masuk ke dalam kamar dan dia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Tentang aroma tubuh itu dia terus mencari di mana dia pernah menghirupnya. Sebab, dia merasa sangat dekat dan merindukan aroma tubuh itu. Aroma Alexa. Berbeda. Baik Alexa dan Cynthia memiliki aroma tubuh yang khas dan jelas berbeda satu dengan yang lainnya. Di mana aku pernah nyiumnya, ya. Kok kayak yang nggak familiar. Dan aroma tubuh itu, membuat hatiku tenang. Bastian berpikir, mencari-cari di mana dia pernah menghirupnya. Tapi sepanjang malam hingga pagi menjelang, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Pukul 7 pagi. Cynthia akhirnya bangun dari tidurnya. Dia terkejut ketika menyadari dirinya berada di tempat asing dan jaketnya sudah terlepas dan ditaruh di sofa single yang tidak jauh dari tempat tidur. Kemudian dia membuka celananya dan menyentuh bibir goa kenikmatannya. Kering, tidak ada tanda-tanda bagiannya itu dinikmati oleh seseorang. Dia memandang kamar hotel yang sangat mewah. "Aku di mana?" tanya Cynthia pada dirinya sendiri. Kemudian dia turun dari kasur dan berjalan menuju kamar mandi seraya memanggil nama kakak iparnya, Bastian. Karl Bastian. Yang terakhir kali terekam di ingatannya adalah ketika dia minum wine bersama dengan Bastian di Cafe Relive. Tentu dia mengira kalau orang yang membawanya ke tempat ini adalah Bastian. Namun ketika sampai di depan kamar mandi, pintunya terbuka dan di dalam tidak ada tanda-tanda orang. "Bastian," panggil Cynthia kembali. Namun tidak ada jawaban. "Kemana pria itu? Bisa-bisanya dia membawaku ke sini tapi aku ditinggalkan begitu saja," gerutu Cynthia. Wanita muda itu kemudian langsung merapikan diri dan langsung keluar dari kamar itu untuk pulang ke rumah. Ketika Cynthia sudah meninggalkan hotel, Bastian kembali ke hotel tersebut untuk mengecek kondisi Cynthia. Namun ketika melewati resepsionis, seorang resepsionis pria yang semalam membantunya untuk check-in, menghampirinya dan mengembalikan kartu tanda pengenal milik Bastian yang ditinggal untuk menjadi jaminan. Dari situlah dia tahu kalau Cynthia sudah pulang ke rumahnya. Bastian pun berinisiatif untuk mengunjungi Cynthia untuk menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi semalam,
sekaligus dia ingin bertemu dengan Alexa untuk bertanya tentang apa yang dibicarakan oleh Cynthia semalam tentang kredit bank. Motor tuanya Bastian menuju ke rumah Alexa. Dan hanya butuh waktu sekitar 20 menit saja untuk tiba di sana. Baru dia memasukkan motornya ke carport rumah di samping mobil Alexa, dia sudah disambut dengan kurang enak oleh ibu mertuanya. "Mau ngapain kamu ke sini?" tanya Amy dengan tangan yang menyilang di dada. "Aku mau ketemu sama Alexa dan Cynthia, Ma. Ada yang mau aku bicarakan," jawab Bastian. Amy mengerutkan keningnya. Lalu dia bertanya, "Mau ngapain kamu ketemu sama Cynthia? Sebentar lagi kamu akan cerai dengan Alexa dan kini kamu mau mendekati Cynthia. Jangan bermimpi kamu. Aku nggak akan sudi lapas anakku lagi untukmu." Bastian tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata sambil menatap kedua mata Amy dalam-dalam, "Kalau aku bercerai dengan Alexa, aku akan menjadikan Mama sebagai pengganti Alexa. Aku pikir Mama masih cantik dan hot." Amy tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Bastian hingga dia tidak sanggup berkata-kata. Bastian berkedip dan langsung masuk ke dalam rumah. Setelah Bastian masuk ke dalam rumah, Amy langsung berkata pada kaca spion mobil untuk melihat wajahnya. Dan kemudian dia melangkah mundur untuk melihat tubuhnya dari pantulan badan mobil. Apa benar yang dikatakan oleh Bastian? Ah, dia memang jago menggombal. Aku rasa pihak televisi yang melakukan klarifikasi atas perselingkuhan Bastian dengan Laura, mendapat tekanan dari wanita itu. Bastian sangat pandai menggombal. Tapi, James juga ngomong yang sama tentang aku. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Bastian, kata Amy. Kemudian dia tersenyum-senyum sendiri seraya melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Bastian masuk ke dalam rumah dan langsung naik ke atas tangga. Namun ketika baru 3 anak tangga yang dia naiki, Alexa dengan pakaian formal berwarna merah, menuruni tangga. "Bastian, kamu kapan datang?" tanya Alexa. "Aku baru aja datang. Kamu mau kemana? Sudah rapi." "Aku mau ketemu sama seseorang." Bastian mengerutkan keningnya. Namun, sebelum dia berkata, Alexa berkata terlebih dahulu, "Kamu ikut aku, ya? Bete aku di jalan sendirian." Tadinya mau ngajak Setia tapi pas dilihat ternyata dia lagi tidur. Baru banget pulang dia, nggak tahu dari mana semalaman. Bastian langsung tersedak mendengar kalimat terakhir dari Alexa. Semalam Cynthia bersama dengannya. Bahkan dia sampai menciumi tubuh adik iparnya itu untuk menghirup aroma tubuhnya. "Ayo cepat. Aku takut terlambat. Soalnya dia mau berangkat nanti siang," seru Alexa sembari menarik tangan Bastian. Ketika menuruni tangga dan melewati Amy, wanita itu sama sekali tidak bertanya kemana Alexa dan Bastian akan pergi. Dia sedang salah tingkah dan canggung setelah dipuji oleh Bastian. Ia, terlepas dari kebenciannya kepada Bastian karena pria itu yang miskin dan tidak berguna, tapi sebenarnya pria itu sangat tampan. Amy tidak bisa memungkiri ketampanan Bastian. Terkadang selama ini dia juga sering mencuri pandang ke arah menantunya itu. Tapi karena faktor uang dan rayuan James, akhirnya dia pun menjadi membenci Bastian dan tidak ingin anaknya melanjutkan pernikahan dengan pria itu. Di dalam perjalanan, Bastian dan Alexa tidak banyak berbicara. Tapi Alexa sudah menjelaskan kalau dia akan bertemu dengan seseorang untuk membeli sebuah perusahaan. "Apa kamu yakin mau beli perusahaan itu? Kamu sudah mencari tahu berapa harga perusahaan itu berdasarkan harga pasar?" tanya Bastian. Lion Teknologi memiliki harga pasaran 20 miliar. Dia masih sangat murah karena gedung yang dijadikan kantor hanya memiliki 4 lantai saja dan karyawan yang kurang dari 20 orang. Tapi aku akan mencoba untuk penawar sampai batas 15 miliar. Semoga dia mau menerimanya karena setahuku dia sedang membutuhkan uang mendesak, jelas Alexa. Bastian menganggukkan kepalanya. Kemudian dia pun menghubungi Laura via pesan singkat untuk mencari tahu mengenai pemilik Lion Teknologi. Dia bisa leluasa melakukan itu karena Alexa yang sedang mengemudikan mobil. Bersambung.